Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya di kelas Literasi Teknologi dan Informasi pada pertemuan kali ini. Di sini kami kelompok 8 tentunya akan mempresentasikan hasil dari apa yang telah kami cari tentang dimensi TIK dan cara kerja komputer digital. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen eh, Bapak Depi Ardianugraha, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Teknologi dan Informasi. Nah, untuk itu, izinkan kami selaku kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil penemuan atau hasil kami mencari berbagai sumber mengenai dimensi TIK, teknologi informasi dan komunikasi serta cara kerja komputer digital tersebut. Adapun anggota dari kelompok 8, perkenalkan saya Vira Fitriatun Najwa dengan nomor pokok mahasiswa 222 151 100. Dilanjut. Perkenalkan, nama saya Gisna Saharani Fadila dengan NPM 222151086. Perkenalkan, nama saya Winda Astuti dengan NPM 222151089. Dilanjut. Perkenalkan, saya Fuada Soka dengan NPM 222151093. Perkenalkan, nama saya Nopal Putra Ramadhani dengan NPM 222151085. Baik, langsung saja ya teman-teman kita ke presentasi tentang dimensi teknologi informasi dan dimensi TIK kepada presentator yang ke-1 kepada Gisna, disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi mengenai komputasi awan atau disebut komputer. Mohon maaf, Gisna tidak ada suaranya, bisa diulang kembali. Gisna masih ada di depan layarnya. Komputer. Gisna, Tes. nah Ada ada. nggak? Ada. Definisi cloud computing atau komputasi awan adalah sumber daya yang dimaksud, contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Maka itu, tak heran banyak perusahaan atau orang-orang yang menggunakan cloud untuk menyimpan data. Next, Vira. Di sini terdapat contoh pemanfaatan cloud computing. Terlepas dari berbagai layanannya, cloud computing memberikan penggunanya serangkaian fungsi seperti email, contohnya layanan Gmail, terus ada penyimpanan backup, pengambilan data, lalu yang ketiga ada membuat dan mengetes aplikasi, yang keempat ada menganalisis
data, dan yang kelima ada streaming audio dan video. Cloud computing terbilang layanan yang relatif baru, tetapi sudah digunakan oleh beragam perusahaan, mulai dari yang kecil hingga korporasi besar. Perusahaan atau kementerian pemerintah bahkan pengguna individu. Tak hanya itu, cloud computing juga memiliki layanan seperti pemrosesan bahasa, kecerdasan buatan, dan program-program standar di pekerjaan. Next. Di sini ada tipe cloud computing berdasarkan layanannya. Yang pertama ada software as service, yang kedua ada infrastructure as a service, dan yang ketiga ada platform as a service. Yang pertama, software as a service melibatkan suatu lisensi aplikasi perangkat lunak pada penggunanya. Lisensi ini biasanya diberikan melalui metode pay as go atau on demand 365. Yang kedua ada infrastruktur as a service. Ini melibatkan metode untuk mengirimkan suatu file dari sistem operasi ke server dan penyimpanan melalui konektivitas berbasis IP sebagai bagian dari layanan on demand. Klien tidak perlu membeli perangkat lunak atau server. Contoh populer dari tipe ini adalah public cloud dari Indonesian Cloud dan Microsoft Azure. Dan yang ketiga ada platform as a service. Disebut-sebut sebagai yang paling kompleks, platform as a service hampir mirip dengan software as a service. Tapi perbedaan paling besarnya adalah alih-alih mengirim suatu lunak via online, platform di internet. Contoh dari platform as a service ini seperti Salesforce.com dan Heroku. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gisna yang telah menyampaikan materinya. Lanjut, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai perangkat lunak. Nah, teman-teman sendiri, apa sih perangkat lunak? Hal apa yang di otak teman-teman pikirkan mengenai perangkat lunak? Nah, perangkat lunak sendiri itu memiliki arti, yaitu serangkaian program atau instruksi yang mengontrol operasi komputer. Ini mencakup berbagai jenis program yang dirancangkan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu di komputer. Nah, lanjut. Jadi, si perangkat lunak adalah serangkaian program. Jadi, ada serangkaian program untuk menginstruksikan dan mengontrol operasi komputer, yaitu disebut perangkat lunak. Nah, dalam perangkat lunak sendiri, ada beberapa jenis utama dalam perangkat lunak, seperti perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak untuk sistem adalah perangkat lunak yang mengelola dan mengendalikan operasi dasar komputer, yang membantu dalam manajemen file, memelihara sistem, dan keamanan. Nah, sedangkan perangkat lunak untuk aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus. Nah, perangkat lunak produktivitas, perangkat lunak kreatif, hiburan, edukasi, permainan, dan lain-lain. Nah, dalam perangkat lunak aplikasi ini terdapat beberapa komponen lebih lanjut seperti yang tadi saya sebutkan, ada perangkat lunak produktivitas, perangkat lunak
kreatif, hiburan, edukasi, permainan, dan lain-lain. Next, bisa kita lanjut materinya, yaitu perangkat lunak dapat dikelompokkan menjadi 6 bagian. Yang pertama, open source, property, custom software, berbasis web, perangkat lunak mobile, dan dalam cloud. Nah, yang pertama adalah open source, adalah perangkat lunak. Nah, bisa lanjut. Nah, ini yang termasuk perangkat lunak sumber terbuka atau open source, adalah perangkat lunak yang kode sumbernya dapat diakses atau diedit dan didistribusikan secara bebas. Jadi, perangkat lunak sumber terbuka ini, si perangkat lunaknya itu berkodenya dapat diakses atau diedit atau didistribusikan secara bebas. Jadi, tidak ada penutupan kayak gitu. Terus ada perangkat lunak kepemilikan. Nah, perangkat lunak kepemilikan adalah perangkat lunak yang kode sumbernya dijaga oleh pengembang atau biasanya harus dijual beli atau berlangganan. Seperti kita kalau mau membuka aplikasi atau membuka perangkat lunak, bisa kita ada modenya tuh susah dibuka atau tonton dulu video atau dalam bentuk berbayar kayak gitu. Sering kita temukan ya teman-teman biasanya. Lanjut ada perangkat lunak aplikasi khusus atau custom software, adalah perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan unik suatu organisasi atau individu. Jadi ini si perangkat ini dirancang secara khusus, kan ada aplikasi khusus. Berarti si custom software ini dirancang untuk dikembangkan dalam kebutuhan suatu organisasi atau individu tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah perangkat lunak berbasis web. Bisa teman-teman lihat dari gambar yang ada bahwa aplikasi dan layanan yang diakses melalui browser web tanpa perlu mengunduh atau menginstal perangkat lunak di komputer. Biasanya kita suka ke Chrome ya teman-teman. Kita suka membuka web di Chrome. Jadi kita bisa membuka apa saja, aplikasi atau layanan apa saja yang diakses melalui browser web kayak gitu. Next, kita ada perangkat lunak mobile. Adalah perangkat atau aplikasi yang dirancang secara khusus untuk perangkat seluler seperti ponsel pintar atau tablet. Jadi perangkat lunak mobile ini adalah suatu aplikasi yang dirancang oleh pembuatnya itu digunakan dalam dalam ponsel kita atau dalam tablet kayak gitu. Ini kayak gini seperti gambarnya. Terus ada perangkat lunak dalam cloud, adalah aplikasi dan layanan yang dihosting di infrastruktur awan cloud yang dapat diakses melalui internet kayak gitu. Ini cloud computing, seperti ini rangkaian-rangkaian kegiatannya bisa teman-teman baca dan pahami. Di sini ada service, virtual desktop, software, dan lain sebagainya sampai ke sini. Next. Nah, oke, mungkin habis ya teman-teman. Jadi sekali lagi, perangkat lunak itu tadi ada berbagai jenis atau berbagai kelompok. Misalkan ada, tadi udah disebutkan, intinya ada 6 kelompok dalam perangkat lunak. Oke, dilanjut ya teman-teman. Tadi kan kita udah dalam materi perangkat lunak, kita masuk ke perangkat kelas yang akan disampaikan oleh Winda. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Di sini pada komputer selain ada perangkat lunak, tentunya juga ada perangkat keras yang biasanya disebut dengan hardware. Definisi dari perangkat keras yaitu Nextsphere.
Perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan atau input, perangkat keluaran atau output, pemroses atau prosesor, memori, dan penyimpanan atau storage. Nah, ini ada contoh-contoh perangkat komputer yang termasuk perangkat keras. Next. Nah, yang pertama di sini ada perangkat masukan atau input, yang pengertiannya yaitu berbagai perangkat yang mampu menerima input data, kemudian memasukkannya ke komputer untuk diproses. Beberapa perangkat keras input atau masukan ini yang pertama. Menjelaskan tentang perangkat keras kepada Winda, saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Pada komputer, selain ada perangkat lunak, tentunya ada perangkat keras yang biasa disebut dengan hardware. Perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh, dapat dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan atau input, perangkat keluaran atau output, pemroses atau prosesor, memori, dan penyimpan atau storage. Nah, jadi perangkat keras komputer ini terdiri atas perangkat masukan atau input, perangkat pemroses, dan perangkat output. Lanjut, yang pertama, perangkat masukan atau input adalah berbagai perangkat yang mampu menerima input data, kemudian memasukkannya ke komputer untuk diproses. Nah, yang termasuk perangkat keras input yaitu ada mouse untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer. Kemudian yang kedua ada keyboard atau papan tombol adalah alat yang memungkinkan penggunanya untuk memasukkan karakter ke dalam komputer. Tentunya karakter tersebut digunakan untuk mengetik berbagai hal yang perlu di-input pada komputer. Next. Kemudian yang ketiga yaitu ada scanner untuk memindai dan menyalin data atau informasi dari kertas berisi gambar, foto, atau tulisan. Lalu yang keempat ada joypad atau gamepad yang merupakan alat kontrol untuk memainkan permainan video game. Kemudian ada perangkat keras pemroses. Perangkat keras pemroses adalah perangkat keras untuk memproses data yang diterima dari perangkat keras masukan. Nah, ada beberapa perangkat keras pemroses yaitu meliputi prosesor, RAM, dan ROM. Yang pertama ada pusat pemroses atau CPU adalah bagian utama dari komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer, seperti operasi aritmetika, logika, pengendalian, dan input atau output dasar. Nah, CPU atau dikenal juga sebagai prosesor merupakan otak dan jantung fisik dari sistem komputer yang menghubungkannya dengan berbagai peralatan periferal, termasuk perangkat masukan atau keluaran dan unit penyimpanan sekunder. Next. Lalu ada RAM, adalah jenis memori yang sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer memproses data atau mengeksekusi perintah. Nah, sementara itu, ROM adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses booting. Instruksi yang disimpan oleh ROM disebut firmware. Lanjut. Kemudian ada perangkat keluaran atau output, adalah peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor, gambar tercetak, suara yang dihasilkan oleh speaker, dan lainnya. Nah, piranti keluaran atau output diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama ada monitor,
yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Ada beberapa jenis monitor yang biasa digunakan seperti CRT, LCD, dan LED. Lanjut, yang kedua ada printer, digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen, dan bentuk media kertas. Ada beberapa jenis printer yang kini masih digunakan di antara printer dot matrix, inkjet, laserjet, dan plotter. Next. Yang ketiga ada speaker, alat untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di film, dan efek suara lainnya dinamakan speaker. Kemudian, piranti penyimpanan sekunder adalah tempat penyimpanan data elektronis yang bersifat permanen. Data yang disimpan pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan. Nah, piranti penyimpanan sekunder diantaranya yaitu ada hard disk drive, adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat cakram disk tipis. Next. Kemudian ada SSD, adalah piranti penyimpanan data dengan solid state yang menggunakan flash memory. SSD tidak memiliki disk pemutar isi dan head untuk baca tulis yang biasa digunakan pada HDD. Next. Yang ketiga ada flash drive yang berfungsi sebagai alat penyimpan data secara permanen yang portable. Flash drive menggunakan flash memory dan biasanya menggunakan antarmuka USB. Lalu yang keempat ada memory card atau SD card, berfungsi seperti layaknya hard disk pada komputer yang digunakan pada piranti portable seperti smartphone, kamera digital, dan tablet. Next. Kemudian ada compact disc atau CD, adalah format penyimpanan data cakram optik digital yang dikembangkan bersama oleh Philips dan Sony dan dirilis pada tahun 1982. Lalu yang terakhir, yang keenam, ada teknologi penyimpanan awan atau cold storage, merupakan metode penyimpanan data di sejumlah server yang dikelola pihak penyedia layanan internet atau internet service provider. Intinya, kita menyimpan data kita pada media penyimpanan server dan dapat mengaksesnya kapan saja menggunakan internet. Next. Kemudian selain ada pada perangkat input, output, dan pemproses, ada piranti keras lainnya juga yang penting yang harus ada agar dapat berfungsi seperti mainboard, motherboard. Nah, terdapat beberapa komponen lain juga yang bersifat tambahan untuk menambah kinerja dari komputer. Piranti tersebut diantaranya sebagai berikut. Next. Nah, motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan piranti-piranti pada komputer. Motherboard digunakan sebagai tempat untuk memasang prosesor, memori, hard disk, dan komponen lainnya. Kemudian ada VGA card atau Video Graphic Array yang merupakan piranti komputer yang berfungsi untuk memproses keluaran dari CPU yang digunakan ke layar monitor. Lanjut. Nah, di sini ada sound card yang merupakan alat yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal suara ke speaker. Dan yang terakhir ada GPU atau unit pemroses grafis
adalah sirkuit elektronik khusus yang dirancang untuk mempercepat pembuatan gambar keluaran ke piranti tampilan komputer. Nah, GPU memiliki fungsi yang sama dengan FGA card, hanya saja GPU ditanamkan langsung di motherboard tanpa card. Mungkin sekian penjelasan mengenai perangkat keras pada komputer. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Winda yang telah menyampaikan presentasinya. Langsung kita ke transaksi digital yang akan disampaikan oleh Fuadah. Kepadanya saya silakan. Maaf ya, itu punya aku. Mohon maaf, untuk selanjutnya kita ke Gisna tentang transaksi digital. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk mendapatkan materi tentang transaksi digital. Next, Vira. Di sini secara definisi, transaksi digital adalah salah satu bentuk perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran melalui perangkat yang digunakan seperti melalui internet dan difasilitasi melalui sebuah aplikasi, baik yang tersedia pada smartphone maupun dalam bentuk website. Seiring berkembangnya waktu, sangat banyak transaksi yang dapat dilakukan secara digital karena adanya dukungan dan perlindungan dari pemerintah dan lembaga keuangan resmi. Salah satu bentuk transaksi digital yang sangat populer saat ini adalah melalui e-wallet atau bank digital yang dapat melakukan transaksi hanya melalui barcode, nomor ponsel maupun dengan bantuan transaksi digital. Cara pembayaran dari yang biasanya pakai uang cash berupa dari pembayaran langsung menjadi transfer dan dari dompet tradisional menjadi dompet digital. Next. Di sini juga ada definisi menurut para ahli. Yang pertama dari London tahun 1998. Menurutnya, suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Nah, menurut Kalakota dan Winston, transaksi digital merupakan aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet serta cara transaksinya melalui transfer uang digital. Selanjutnya ada menurut Johnny Wong, transaksi digital merupakan pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik.
Selanjutnya ada jenis-jenis transaksi digital. Yang pertama ada e-money, yang kedua ada e-wallet, yang ketiga ada online banking, dan yang keempat ada QRIS. Yang pertama e-money. E-money merupakan uang yang disimpan dalam sistem perbankan dan digunakan untuk kegiatan transaksi elektronik. Biaya e-money dilengkapi dengan kartu chip yang tertanam di dalamnya untuk kegiatan transaksi dan juga dikeluarkan oleh lembaga institusi perbankan. Ada jenis-jenis e-money. Yang pertama ada dari Bank DKI dengan produknya yaitu J-Card. Yang kedua ada dari BCA dengan produknya yaitu OKS. Yang ketiga ada Bank Mandiri dengan produknya yaitu Mandiri e-money. Dan juga masih terdapat banyak lagi produk e-money dari bank-bank tertentu. Yang kedua ada e-wallet. E-wallet merupakan suatu layanan elektronik yang berfungsi untuk menyimpan data dan instrumen pembayaran, di antaranya sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan juga uang elektronik, menampung dana, dan juga melakukan pembayaran. Beberapa contoh e-wallet yang ada di Indonesia adalah GoPay, OVO, Dana, Link Aja Online Banking, merupakan layanan transaksi keuangan perbankan dengan menggunakan internet, terdiri dari internet banking atau e-banking dan mobile banking. Perbedaannya adalah internet banking memerlukan browser internet untuk mengoperasikannya, dan mobile banking memerlukan ponsel pintar dan internet. Dan yang terakhir ada QR code. Adalah suatu barcode dua dimensi di mana terdapat berbagai jenis informasi secara langsung di dalam kode tersebut. QR code dapat dibuka dengan cara scan atau pemindaian menggunakan smartphone. Umumnya, QR code mampu menyimpan 2089 digit atau 4289 karakter, termasuk tanda baca ataupun karakter spesial di dalamnya. Dengan keunggulan tersebut, maka QR code mampu menampilkan berbagai teks, membuka URL, pada buku telepon, dan sebagainya. Selanjutnya ada manfaat transaksi digital. Yang pertama pastinya praktis karena mudah dipakai di mana-mana, hanya menggunakan kartu atau ponsel pintar. Yang kedua mudah mengatur pengeluaran, dan yang ketiga memudahkan untuk mentransfer dari mana saja. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gisna yang telah menyampaikan materinya. Lanjut kita ke materi selanjutnya. Kepada Fanda, saya silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Sini saya akan menjelaskan mengenai data digital dan akses internet. Next. Yang pertama yaitu data digital. Data digital adalah representasi informasi dalam bentuk angka biner, yaitu urutan dari angka 0 dan 1. Ini adalah dasar dari semua komputasi digital karena komputer bekerja dengan menggunakan sirkuit elektronik yang dapat mengenali dan memproses sinyal listrik sebagai nilai 0 atau 1. Setiap unit data disebut bit. Next.
Nah, bit adalah unit terkecil dalam data digital. Lebih banyak bit dapat digabungkan untuk membentuk unit yang lebih besar, seperti byte, yaitu 8 bit, dan kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan seterusnya. Kemudian ada kode biner yang digunakan untuk mewakili berbagai jenis informasi, termasuk teks, gambar, audio, dan video. Proses konversi data ke dalam bentuk biner disebut encode, sementara proses mengubahnya kembali ke format awal disebut decode. Next. Contoh penerapan data digital termasuk file komputer, email, pesan teks, dan setiap informasi yang bisa dilihat di layar komputer atau perangkat digital lainnya. Kemudian keuntungan data digital yaitu kemampuan salinan yang akurat dan mudah disimpan, didistribusikan, dan diolah oleh komputer. Next. Kemudian ada akses internet. Akses internet mengacu pada kemampuan untuk terhubung ke jaringan global yang menghubungkan berbagai perangkat dan sumber daya di seluruh dunia. Ini memungkinkan individu dan organisasi untuk mengakses informasi, layanan, dan sumber daya yang tersedia di internet. Akses internet dapat dicapai melalui berbagai teknologi dan perangkat, termasuk komputer, ponsel, tablet, dan perangkat lainnya. Next. Teknologi akses internet mencakup yang pertama jaringan kabel, yang kedua jaringan nirkabel, yang ketiga satelit, dan yang terakhir jaringan tetap. Yang pertama, jaringan kabel ini termasuk koneksi broadband seperti kabel koaksial dan serat optik yang digunakan untuk mengirimkan data melalui kabel fisik. Ini seringkali memiliki kecepatan yang lebih tinggi dan lebih stabil. Yang kedua, jaringan nirkabel. Ini mencakup teknologi seperti Wi-Fi, 3G, 4G, dan 5G yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi ini sangat populer karena fleksibilitas dan mobilitasnya. Yang ketiga, satelit. Akses internet juga dapat dicapai melalui satelit, yang cocok untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel atau nirkabel. Yang terakhir, jaringan tetap. Meskipun semakin jarang digunakan, teknologi dial-up masih ada. Ini melibatkan penggunaan garis telepon untuk menghubungkan perangkat ke internet. Next. Nah, akses internet memungkinkan pengguna untuk menjelajahi web, mengakses informasi dari seluruh dunia, berkomunikasi melalui email, dan platform media sosial, berbelanja online, melakukan pembayaran digital, dan banyak lagi. Ini telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan dunia secara keseluruhan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fuadah yang telah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya yaitu cara kerja komputer digital. Kepada Noval, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Next, kita akan menjelaskan tentang cara kerja komputer,
Yang pertama dulu kita akan membahas prinsip kerja komputer digital. Komputer digital adalah alat elektronik yang dapat menerima input data dan mengolahnya menjadi informasi menggunakan program yang telah ditentukan 1 atau 0. Ya. Prinsip kerja komputer digital melibatkan beberapa tahap utama, yaitu input, pemrosesan, output, dan penyimpanan. Next. Yang pertama kita akan membahas tentang input atau pemasukan data. Tahap pemasukan data adalah tahap awal dalam cara kerja komputer digital. Pada tahap ini, pengguna memasukkan informasi ke dalam komputer melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, mikrofon, atau scanner. Jenis data yang dapat dimasukkan ke komputer sangat beragam, termasuk teks, audio, gambar, dan lain sebagainya. Data yang dimasukkan akan dikonversi menjadi format digital yang dapat dipahami oleh komputer, yaitu dalam bentuk bilangan biner 1 dan 0. Yang kedua adalah pemrosesan data. Setelah data dimasukkan ke dalam komputer, tahap selanjutnya adalah pemrosesan. Pemrosesan data melibatkan penggunaan program atau perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan operasi tertentu pada data. Pemrosesan data dilakukan menggunakan unit pemrosesan sentral unit atau disingkat juga CPU yang merupakan komponen inti dari komputer. CPU akan melakukan operasi matematika dan logika pada data yang dimasukkan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Tahap ketiga yaitu ini kebalik, harusnya penyimpanan dulu ya. Tahap ketiga yaitu penyimpanan. Setelah data diproses, hasilnya dapat disimpan dalam berbagai jenis media penyimpanan seperti hard disk, SSD atau disebut juga solid state drive, atau memori komputer. Data yang disimpan akan tetap ada di komputer hingga diperlukan lagi di masa mendatang. Penyimpanan data sangat penting karena memungkinkan komputer untuk mengakses informasi yang diperlukan saat dibutuhkan. Yang terakhir yaitu output. Tahap terakhir dalam cara kerja komputer digital adalah output hasil. Setelah data diproses dan disimpan, komputer dapat menghasilkan output dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, suara, atau video. Output ini dapat ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor, speaker, atau juga printer. Hasil output tersebut dapat digunakan oleh pengguna untuk berbagai tujuan, seperti membaca informasi, melihat gambar, mendengarkan suara, atau mencetak dokumen. Komputer digital mengikuti prinsip-prinsip dasar ini dalam cara kerjanya dengan memasukkan data, memprosesnya, menyimpannya, dan menghasilkan output. Komputer dapat melakukan berbagai tugas yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengolah data, menjelajahi internet, dan banyak lagi. Next. Nah, yang terakhir yaitu contoh cara kerja komputer digital. Yang pertama, menekan tombol-tombol pada keyboard, pada perangkat input. Data teks dari setiap tombol yang ditekan dikirim ke CPU untuk diproses. CPU menerjemahkan data tersebut ke dalam bentuk biner. CPU meneruskan data biner tersebut ke monitor atau perangkat output. Dan terakhir yaitu monitor menampilkan teks yang kita ketikkan.
Proses ini terjadi dalam hitungan detik dan melibatkan sejumlah perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja bersama untuk menghasilkan hasil yang dapat dilihat di monitor. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nopal yang telah menyampaikan presentasinya pada kesempatan kali ini. Sekaligus pemateri terakhir di kesempatan kali ini, dan mungkin terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Saya akhiri presentasi pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tinggal diedit. Udah.